Kita ini menghormati ya kehendak Pak Jokowi yang mengatakan ingin membuktikan di pengadilan dan hanya mau datang ke pengadilan jika diminta oleh hakim. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada hakim agar kalau diperintah, bahasa perintah kan dari kalau diperintahkan oleh hakim itu kan bahasanya Pak Jokowi sendiri. Karena itu kami membuat surat ini, membuat surat kepada agar Pak Jokowi itu dihadirkan di sini untuk membuktikan apakah benar ijazahnya itu asli atau tidak. Karena pembuktian kami sejauh ini mengatakan ijazahnya semua palsu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Persidangan gugatan terhadap ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta atau yang dikenal sebagai Citizen Lawsuit itu kembali berlangsung hari ini ya, hari Rabu tanggal 18 Februari 2028. Dan sampai ini sidang yang kesekian kalinya itu Jokowi belum juga hadir. Padahal sebelumnya kan Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan hadir ke persidangan jika diperintahkan oleh majelis hakim, dan dia berjanji akan datang membawa ijazahnya. Itu bukan hanya ijazah Fakultas Kehutanan dari UGM, ijazah sarjananya, tetapi juga ijazah dari mulai SD, SMP, sampai SMA. Dan pada waktu itu juga pengacaranya, yakni JB Irfan, mengaku sudah minta persetujuan Jokowi untuk meminjam atau ngebon ijazah yang katanya sekarang tengah disita dan di tangan penyidik dari Polda Metro Jaya. Tapi sampai sekarang ternyata Jokowi boro-boro dia muncul ke pengadilan, bahkan ketika salinan ijazahnya pun ketika waktu itu diminta untuk ditunjukkan juga belum ditunjukkan, apalagi ijazah aslinya ya. Oleh karena itu hari ini pengacara penggugat, ini yang menggugat adalah dua alumni dari UGM, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto, itu menyampaikan permohonan kepada majelis hakim untuk menghadirkan Joko Widodo. Soal ini dijelaskan oleh salah satu pengacaranya, yakni Wirawan Adnan, seusai persidangan. Kita ini menghormati ya kehendak Pak Jokowi yang mengatakan ingin membuktikan di pengadilan dan hanya mau datang ke pengadilan jika diminta oleh hakim. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada hakim agar kalau diperintah, bahasa perintah kan dari kalau diperintahkan oleh hakim itu kan bahasanya Pak Jokowi sendiri. Karena itu kami membuat surat ini, membuat surat kepada agar Pak Jokowi itu dihadirkan di sini untuk membuktikan apakah benar ijazahnya itu asli atau tidak. Karena pembuktian kami sejauh ini mengatakan ijazahnya semua palsu. Baik dua ahli yang mengatakan ini bukan ijazah asli, tidak diambil, tidak di-scan, tidak dipindai dari dokumen yang asli. Jadi ada beberapa, bahkan dikatakan oleh ahli tadi kan ada beberapa spesimen ya, ada beberapa contoh, ada beberapa cuplikan, ada yang versinya dari dekan, ada versinya dari Dian Sandi, ada versinya dari Bariskrim, ada versinya dari Polda, dan ada versi dari KPU ya. Dan semuanya itu diambil bukan dari dokumen yang sama ya, jadi ada beberapa ijazah palsu yang berbeda-beda. Oleh karena itu ya kami meminta ini hanya bisa diklirkan oleh kehadirannya Pak Jokowi ya. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim dan menghormati permintaannya Pak Jokowi juga untuk ingin hadir di sini, untuk meskipun ini sebetulnya merupakan kepentingannya Pak Jokowi juga untuk membuktikannya, untuk mematahkan pembuktian kami ya. Adalah dia datang ke sini bawa ijazah. Bawa ijazah itu caranya, kalau tidak boleh itu ada ini ya. Dibuka. Tadi mana? Ini. Diberikan. Oke. Ya. Tapi kini dirang dulu. Ya, betul. Sampul meneh lho. Sampul meneh leku. Ya. Diperlihatkan halaman depan. Yang satu halaman 2, halaman depan. 2. Ya. Ada 3 lembar ya, yang lembar ketiga itu tanda ya.
Nah, ya, udah. Yang terakhir kan Tanda tangan, ya. Ada yang minta ini. Jadi begitu. Silakan Pak. Ya, jadi intinya kami ingin mengatakan menghormati apa yang dimaui Pak Jokowi, sekaligus juga tadi semua ahli kan mengatakan, kebetulan mereka kan orang UGM semua. Sampai hari ini institusi negara, apakah itu Rektor UGM, Wakil Rektor Kementerian Pendidikan dan Riset serta Sains dan Teknologi, begitu juga KPU, polisi itu tidak pernah menunjukkan. Seperti ini kan tidak pernah berakhir, bahkan mungkin setengah abad pun orang mencari jasa Pak Jokowi nggak ketemu. Karenanya Pak Jokowi sudah memberi ruang, tinggal sekarang hakim, ya. Jadi ketika kemarin kami membuat rilis kartu truf di tangan kami, ya ini. Ya ini silahkan kita tunjukkan kita tidak pernah takut Pak Jokowi hadir di persidang, karena selama ini orang mempersepsikan wah Rismon takut, Profesor kebetulan nyatanya mereka tidak takut ya. Nah, jadi silahkan dari kami Anda sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa kita akan meminta Majelis Hakim yang kebetulan juga Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk dengan itikat baik menghadirkan Pak Joko Widodo. Jika tidak hadir ya sudah jelas terbukti gugatan kami 100% harus dikabulkan karena mereka tidak membuktikan, saksi mereka pun kalau kita nilai juga saksi yang tidak mendukung secara faktual. Nggak ada lagi, mereka sudah tidak punya saksi lagi. Kami masih punya dua ahli tata negara dan ahli citizen law suite. Begitu juga kalau Anda sampaikan sisipan pertanyaan saya hari ini selalu berbeda. Hari ini saya bertanya tentang sikap negara. Baik Roy Suryo maupun Rismon mengatakan sebagai warga negara, sebagai alumni UGM dia kecewa dan dia dirugikan, itu inti penting. Dirugikan tapi negara tidak pernah bersikap. Karenanya tadi mereka berdua mengatakan sepakat dengan caranya Arsul Sani, tidak usah berdebat, tidak usah laporkan balik, datang aja tunjukkan ya. Kalau ternyata Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, tidak mau datang, ya kita sudah pastikan dia nggak punya ijazah ya. Tidak mungkin ijazahnya seorang alumni bisa 6 versi begitu ya kan. Simpel aja pertanyaannya, sudah terlalu banyak contoh. Dan ini kartu truf yang pertama. Terakhir kami punya challenge ya. Challenge-nya apa? Ya hanya kami berdua yang tahu. Untuk ahli dua tadi siapa saja dan bisa bagaimana? Satu ahli tata negara, yang satu ahli CLS. Salah satunya adalah Refli Harun ya. Refli Harun dan satu ahli CLS, keduanya dari Jakarta ya. Gitu. Tapi yang kalian tunggu sesungguhnya nanti di akhir persidangan, kalau ternyata hakim tidak menerbitkan dan Pak Jokowi tidak secara kesatria legowo ya, dia kan selalu mengatakan dirinya itu di atas hukum. Saya meminta, silakan mereka meminta maaf, tapi proses hukum jalan. Seolah-olah kan dia ini sudah benar. Nyatanya persidangan hari ini saksinya keok ya, fakta-faktanya tidak ada. Jadi inilah tempat yang terhormat untuk Pak Jokowi hadir membawa ijazah ya. Kalau memang benar beliau memiliki, selesai sudah. Dan saya yakin kalau beliau datang ke sini membawa ijazah, semua orang yang menuduh ijazah palsu masuk penjara. Iya. Dan Iya. kita berani minta maaf. Berani minta maaf, tetapi kalau itu tidak ada ya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Mungkin kita berkesimpulan memang tidak punya ijazah dan tidak perlu ada orang yang diperkarakan dengan ijazah. Orang buktinya nggak ada kok diperkarakan bagaimana? Ya. Nanti salah satu yang penting untuk disampaikan oleh ahli itu adalah kalau ijazah asli ya teksnya, teks kata-katanya itu ketimpa oleh logo. Jadi Ya. ngunci ke logo. Ya. Kalau ijazah yang palsu itu logo baru ditimpa oleh teks gitu. Jadi yang disampaikan oleh ahli dan yang ditunjukkan atau yang diupload oleh Dian Sandi itu adalah yang kedua yang saya sebutkan tadi. Dan itu menjadi objek di dalam perkara ini karena kita jadikan alat bukti. Ya, alat Ya. bukti. Ya. Nanti kartu truf yang terakhir Anda tidak ada pernah menyangka. Pokoknya selama persidangan CLS ini kami akan hadirkan sesuatu tapi yang baik yang dibolehkan oleh undang-undang. Nah, tadi Pak Taufik juga menjelaskan ya bahwa memang hari ini berlangsung itu rapat menghadirkan dua orang saksi. Ini saksi ahli sebenarnya, yakni Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Ini sayang sekali ternyata meskipun Roy Suryo dan Rismon Sianipar sudah datang ke Solo, Pak Jokowi juga nggak muncul juga. Nah karena itulah memang tadi di persidangan sebelum itu mereka menyampaikan secara resmi mengajukan surat permohonan yang tadi ditunjukkan oleh Pak Wirawan Adnan, dan itu permohonan itu juga sebelumnya dibacakan dalam persidangan. Hormat rekan-rekan kami, para advokat dan para penggugat dalam kesempatan ini, dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini untuk menerbitkan surat perintah agar secara langsung bisa menghadirkan prinsipal yang bernama Pak Joko Widodo Presiden, agar diperintahkan untuk hadir secara langsung in person di persidangan ini dengan membawa dan menyerahkan ijazah sarjananya. Permohonan ini kami dasarkan atas dengan dasar hukum sebagai berikut, pasal 154 HIR dan kemudian juga pasal 138 HIR dan 164 RBG, dan juga adalah pertanyaan dari Pak pengacaranya. kepastian hukum dan penemuan kebenaran berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2015. Dan permohonan kami juga didasarkan pada janji yang disampaikan sendiri oleh Bapak Joko Widodo dalam berbagai kesempatan melalui media. Berikut adalah beberapa pernyataan beliau di berbagai media. Pernyataan kesiapan adu bukti, kata Bapak Jokowi begitu dalam video yang diunggah oleh Kompas TV. Jokowi menegaskan akan tampil di forum pengadilan untuk menjawab tudingan ijazah palsu. Kemudian yang kedua, ya, pernyataan di kediamannya Solo Januari atau Februari tahun 2026. Video ini menunjukkan tanggapan terbaru beliau saat ditemui wartawan di kediamannya, di mana beliau menyatakan bahwa pengadilan adalah tempat yang beliau nantikan untuk pembuktian. Kemudian janji beliau lagi untuk menunjukkan ijazah juga disampaikan. Jokowi berjanji untuk membawa ijazah aslinya mulai dari SD hingga sampai perguruan tinggi. Kemudian janji lagi beliau dan dengan setengah menantang begitu tanggapan terhadap tudingan. Sejak awal polemik menganut kembali pada April, Jokowi sudah menyatakan akan siap membuktikan keasliannya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami memohon kepada majelis hakim yang kami hormati berkenan untuk mengabulkan permohonan ini. Demikian kuasa hukum para tergugat. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi ya? Tadi kan jelas bahwa Pak Wirawan Adnan menunjukkan secara kronologis bagaimana yang mereka sebut sebagai tantangan Pak Jokowi bahwa dia akan datang menunjukkan ijazahnya jika itu diperintahkan oleh majelis hakim. Tapi kan sampai sekarang setelah majelis hakim juga memerintahkan itu kan Jokowi juga belum hadir dan menunjukkan itu. Setidaknya itu 2 kali loh ada perintah dari majelis hakim kepada Jokowi untuk menghadirkan ijazahnya. Yang pertama, Anda mudah-mudahan nggak lupa, ini gugatan pertama sebelumnya di Pengadilan Negeri Surakarta juga pada waktu itu kan ketika proses mediasi yang menggugat ini beda. Pada waktu itu yang menggugat adalah Tipu UGM ya. Pada waktu Tipu UGM menggugat ke Pengadilan Negeri Surakarta kan pada waktu itu dalam proses mediasi itu disyaratkan Jokowi itu menunjukkan ijazahnya. Tetapi kan Jokowi pada waktu itu menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan ya mediasi mentok karena itu sidang berlanjut. Nah, Jokowi masih beruntung. Saya nggak tahu apakah ini dibantu hakim atau tidak. Pokoknya dia beruntung deh. Karena pada waktu itu hakim memutuskan bahwa dia tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili itu. Karena katanya ini ya, kewenangannya adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kompetensi absolut. Nah sekarang ini berbeda. Di Pengadilan Negeri Surakarta dengan majelis hakim yang berbeda. Karena sekarang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Surakarta. Beda. Waktu itu argumen dari pengacara Jokowi itu ditolak dan diputuskan bahwa persidangan berlanjut. Nah sekarang sidang itu kan sudah menghadirkan sejumlah saksi dari Jokowi sendiri juga sudah menghadirkan termasuk 2 orang yang tadinya disebut sebagai teman semasa dia KKN dan juga beberapa saksi lain. Tapi Jokowi sendiri yang ditunggu-tunggu sesuai dengan janjinya itu tidak nongol juga. Makanya sekarang ditantang balik oleh pengacara Top Taufan dan Bangun Sutoto yakni Wirawan Adnan dan Muhammad Taufik majelis hakim agar menghadirkan Jokowi. Ini akan seru ya kalau Jokowi hadir dan tapi rasanya kita nggak bisa terlalu berharap banyak ya Jokowi itu untuk hadir. Dan kemudian kalau Jokowi tidak segera hadir juga dan menunjukkan ijazah aslinya sebagaimana janji dia sendiri dan memang yang harusnya menentukan itu ijazah asli atau tidaknya itu adalah pengadilan dalam hal ini tentu majelis hakim bukan Barreskrim Mabes Polri. Ya nggak salah kalau orang kemudian banyak yang makin curiga. Ini jumlah orang yang makin percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu itu makin banyak, sementara makin tinggi.
Sementara mereka yang tadinya percaya ijazah Jokowi itu asli ya semakin surut, semakin berkurang. Kenapa ya? Karena Jokowi tidak segera menunjukkan ijazahnya. Padahal kan ijazah ini kan sesuai dengan keputusan dari KIP juga, itu bukan dokumen yang dikecualikan, itu domain publik. Mari kita tunggu saja, tapi saya kira jangan terlalu berharap ya gitu. Pak Jokowi akan datang, tapi semakin Jokowi mengulur-ulur waktu, semakin publik akan tidak percaya kepada dia. Apa boleh buat? Ya, seperti itulah realitasnya. Saya Haris Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.